Menurut kacamata agama, menurut Allah, hidup tidak begitu sempurna kalau sakit, dan hidup dan sehat tidak sempurna kalau tidak ada iman, bahkan tidak ada nilai kalau tidak ada iman. Jadi yang menentukan selamat atau celaka, untung dan rugi manusia itu yaitu memiliki iman. Makanya alhamdulillah sampai saat ini kita semua ini masih melekat di dada kita iman dan Islam. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman ini dibawa sampai mati. Sebab tidak ada akan dibawa, tidak akan ada dibawa kecuali iman dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afhamna bi ulumil ulama'i rasyihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabu amalul abdi yaumal qiyamah as-shalah. Al-hadis. Al-mukarram wal muhtaram, yang sangat saya hormat Bapak Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa, yaitu Bapak Haji Burhanuddin sekeluarga. Mudah-mudahan selalu ada dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga al-mukarram wal muhtaram para asatid, wabil khusus Bapak Ustadz Taufik sekeluarga, mudah-mudahan selalu diberi pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para pengurus masjid, para panitia, dan juga para mubudiah, wabil khusus yaitu Bapak Nudiantoro, dan juga para sesepuh yang lain yang sangat saya hormat. Mudah-mudahan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa aparat setempat, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita oleh Allah sampai detik ini masih diberi panjang umur, dan alhamdulillah umur dilengkapi dengan sehat, dan umur juga sehat disempurnakan dengan iman. Menurut kacamata agama, menurut Allah, hidup tidak begitu sempurna kalau sakit, dan hidup dan sehat tidak sempurna kalau tidak ada iman, bahkan tidak ada nilai kalau tidak ada iman. Jadi yang menentukan selamat atau celaka, untung dan rugi manusia itu yaitu memiliki iman. Makanya alhamdulillah sampai saat ini kita semua ini masih melekat di dada kita iman dan Islam. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman ini dibawa sampai mati. Sebab tidak ada akan dibawa, tidak akan ada dibawa kecuali iman dan Islam. Bicara mati, semuanya bakal mati, tapi kadang-kadang ada kalanya, termasuk diri saya, lupa terhadap mati. Lupa terhadap mati. Diingat-ingat, tapi yang sangat dasar ingat mati ketika ngelihat orang mati. Gitu kan? Kalau hanya berbicara kematian, paling nuduhnya, paling bisa duluan. Kita mah masih muda, kita mah masih sehat, kita mah segar, itu begitu. Padahal yang tua belum tentu duluan, ya? Yang muda belum tentu belakangan. Itu udah rahasia Allah. Beda dengan kelahiran. Kalau kelahiran itu harus berurutan. Gak mungkin lahir adiknya dulu, kalau enggak bapak, kalau enggak kakaknya. Pasti kakaknya dulu kalau lahir, udah kakaknya baru adik. Dan gak mungkin lahir anak dulu, bapaknya belakangan. Itu berurutan kalau kelahiran. Tapi kalau kematian gak bisa.
rahasia Allah kematian itu. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita oleh Allah, sudah waktunya kita dipanggil oleh Allah, memohon kita mati membawa iman dan Islam. Sebelum kita mati, kita memupuk keimanan, memperkuat keimanan, meyakinkan keimanan. Dengan apa pupuk iman? Dengan apa keyakinan iman? Dengan ilmu. Maka muara yang utama untuk pembinaan iman, muara yang paling utama pembinaan amalan lain-lainnya hanya satu, ilmu. Makanya pahala nuntut ilmu bukan main besarnya. Kenapa? Lah, segala sesuatu dengan urusan apapun itu rapihnya itu urusan dengan ilmu. Maka setan itu paling benci ke orang yang suka menuntut ilmu, paling benci sekali. Berbagai cara menghalangi orang supaya nggak nuntut ilmu. Ada apa, kejadian apa, ditumpangin, ditempelin, lalu dipakai kendaraan orang supaya nggak nuntut ilmu. Sebab apa? Setan berusaha melarang apapun. Janji setan, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku janji akan duduk di depan anak cucu Adam yang mau menuju arah yang benar. Cara bagaimana dan bagaimanapun alasannya itu setan. Pertama, ngelarang sedekah. Kata setan, kalau orang banyak sedekah hidup nggak bakal berkecukupan, selalu kekurangan karena habis dipakai sedekah. Tapi orang karena dipupuk dengan ilmu, sedekah itu bukan mengurangi rezeki, malah mendatangkan rezeki. Tetap itu orang sedekah. Setan kalah nggak? Enggak. Ya udah sedekah kamu. Ya udah kalau memang maksa kamu sedekah. Tapi setan masukin lagi. Apa kata setan? Kalau sedekah biar transparan, orang lain biar tahu. Loh, itu kan kayak bener kan? Orang lain biar tahu kita sedekah. Ya, bila sedekah tidak diumumin, nggak gerutu. Itu awas bujukan setan di dalam hati. Sedangkan menurut ilmu, menurut ajaran agama, sedekah amal yang terbaik tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita. Awas ini dengan apa lagi? Dengan jejak digital sekarang, dengan adanya dunia maya, ini banyak manfaat dan lebih banyak madaratnya, merusak pahala kita. Sekarang khatam Quran di share, one day one jud itu sehari 1 jud share kemana-mana. Atau orang lain tahu si anu dapat 2 jud, si anu dapat berapa jud, si anu ini timbul sifat ria. Setan melarang ngaji, tapi kalau udah ngaji, setan tidak kehabisan akal. Karena setan sangat senior, sangat berpengalaman. Silahkan kamu ngaji, tapi usahakan ngaji kamu tidak dapat nilai. Setan melarang tahajud. Orang sadar, orang tahajud itu obat hati, menenangkan jiwa, dan juga menumbuh kesegaran di badan. Setan melarang kita tahajud, tapi kita tahu menurut ilmu tahajud itu paling mendekatkan diri kepada Allah. Wa nasu niyamun wa kita aikut. Kita ini bangun ketika manusia pada tidur. Maksa kita tahajud, kata setan, ya udah kalau nggak bisa dilarang tahajud, silahkan tahajud. Sekarang digunakan nama setan untuk timbul membatalkan pahala tahajud. Habis tahajud ngetik, alhamdulillah kesampaian dan selesai udah melaksanakan tahajud, di share ke orang. Kira-kira itu pahala tahajud ada nggak? Ayo, hati-hati. Jangan dikira setan itu tidak berpengalaman. Itu leadingnya setan itu sama Adam loh, sama nenek moyang kita. Kita mau baru bocah kemarin. Umur 200 tahun dianggapnya baru bocah kemarin. Sama setan udah ribuan tahun. Makanya nggak kehabisan akal, nggak
menjebak kita. Cuman kalahnya setan kalau Allah menolong kita. Kalau Allah menolong kita. Bapak-bapak, ini kita untuk memupuk iman, memupuk keimanan dan keislaman perlu ilmu. Ilmu gak datang sendiri, harus dicari. Maka alhamdulillah kita bapak bersyukur bisa datang di tempat ngaji ini. Ini kalau malam ini Allah turunkan ilmu kepada kita, Allah beri hidayah kepada kita, Allahu Akbar, seumur hidup di ilmu gak bakal habis. Bapak malam ini punya untung 10 juta, belum tentu nyampe 2 tahun. Bapak punya untung 50 juta, belum tentu sampai 5 tahun itu uang 50 juta. Bekas sebulan pun habis. Tapi orang kalau dapat untung 10 juta, itu sujud syukur. Tapi kalau orang dapat ilmu yang abadi kekekalannya, abadi manfaatnya, orang tidak begitu bangga dan terima kasih mendapatkan ilmu. Padahal ilmu nggak bakal habis. Makin diberi, makin paham. Makin diberi, makin melotok. Makin diberi, makin diberi tambah. Itu ilmu. Kalau duit seberapapun banyaknya diberikan mengurangi secara jumlah. Maka patut dan layak kita bersyukur. Alhamdulillah kita bisa ngaji. Alhamdulillah kita bisa memupuk keimanan dan keislaman. Ini dengan pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Salawat dan salam semoga dicurahkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan kita semua ini diaku sebagai umatnya dan mendapatkan pembelaan di hadapan Allah. Saya sering ucapin, ini level Anas bin Malik itu subhanallah, gak pernah berhenti tahajud, gak pernah berhenti puasa sunat, gak pernah berhenti sunat qobliyah, ba'diyah dan lain-lainnya. Tapi Anas merasa takut di hadapan Allah tidak bisa selamat. Maka merengek ke hadapan Rasul, ya Rasulullah, tolong saya nanti bantu ya, tolong saya nanti bela ya di hadapan Allah. Pada Anas itu gak pernah berhenti tahajud, tapi rasa takutnya nanti di hadapan Allah itu di dalam hatinya bukan main. Apa kata Nabi? Tatlubuhani fi salasati mawadhi, cari aku di 3 tempat. Pertama, cari aku di timbangan. Cari aku di timbangan. Tadi kan amma man sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatin radiyah. Itu Nabi mudah madir ketimbangan itu. Nimbang amal umat Nabi. Nabi bolak-balik ngawasin umat yang lagi ditimbang. Allahu Akbar. Itu Nabi beres nimbang pergi ke jembatan yang disebut Siratal Mustaqim itu. Takut umatnya dan tak meleset, takut ada umatnya yang susah melangkah oleh Nabi dibela. Udah beres dari jembatan diantar ke mana? Ke haud, telaga Nabi yang disebut telaga keuripan. Kalau udah minum telaga itu mudah semuanya kembali menjadi usia 33 tahun. Allahu Akbar. Nah, Anas dijanjiin sama Nabi, kalau kamu perlu pertolongan dari aku, cari aku di 3 tempat. Sebab kata Anas, aku ini gak mungkin bisa nyari Rasul. Sebab alam masa ini luasnya berlipat-lipat dunia. Bagaimana aku bisa mencari baginda ya Rasulullah? Kata Anas. Coba dari sekarang ada pernyataan, kata siapa? Kata Anas, saking apanya pengen meyakinkan. Kata Nabi, cari aku di 3 tempat. Kalau kamu susah menemukan aku, kalau kamu ingin mendapat pembelaan, pertama, cari aku di tempat nimbang amal. Yang kedua, cari aku di mana? Di timbang apa? Di jembatan. Nah jembatan teh Pak, kan dari kecil ya udah, kalau dengernya suka menakutkan kan, rambut dibelah 7, tajamnya lebih daripada silet. Allahu Akbar. Di bawahnya api dan kelajengking, binatang-binatang buas, di bawahnya itu lagi apa? Allahu Akbar. Cuman begitu amalnya. Ada yang jalannya ngesot, ada yang jalannya merangkak, ada yang jalannya rayap, ada yang jalannya kalk. Apa tuh?
bagaikan kilat, saking cepatnya, saking cepatnya. Allahu Akbar ya kan. Bapak-bapak nggak kebayang, nggak kebayang, nggak kebayang. Pak, bagaimana kalau orang buta di dunianya nanti di akhirat di alam mahsyar bisa ngelihat. Bukan ukuran mata ngelihat jembatan, tapi ukuran amal. Malah ada di dunia jago lari, tiap hari lari, sehat seger badannya dan matanya jelas. Ketika nyebrang di Shiratal Mustaqim, matanya buta, tidak melihat apa-apa. Sampai ngomong itu orang-orang di Quran, ya Rabb, lima hasartani a'ma wa qad kuntu bidunya basiro. Ya Allah, kenapa saya sekarang kok jadi buta padahal di dunia saya mata melihat? Kenapa saya sekarang lambat jalan pada di dunia saya jago lari? Apa kata Allah? Yang membutakan mata kamu adalah amal kamu. Yang melambatkan amal jalan kamu adalah amal kamu. Lelet kalau mau ibadah, lelet kalau mau diajak kebaikan, itu bikin sulit melangkah kita untuk nyebrang di Shiratal Mustaqim. Itu di dalam kitab Al-Mutasar Al-Qurtubi, ya, keterangan itu. Semuanya nggak ada kekayaan, anak sukses, jabatan, ketenaran, nggak ada. Yang menentukan selamat iman dan Islam. Dan juga pembelaan dari siapa? Dari bagi ini bisa gede begini sama siapa? Sama emak dan bapak. Memang bapak tidak perlu disujudi, disembah. Haram menyembah bapak, haram menyembah emak. Tapi wajib bakti birrul walidain kepada emak dan bapak. Karena asbabnya kita bisa dewasa, bisa gede, bisa paham ilmu dan lain-lainnya. Dibiayain, dibina sama siapa? Sama orang tua. Makanya ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Orang tua sama manusia, tapi kenapa diistimewakan? Karena ada jasanya. Tidak akan mampu kita membalas kebaikan orang tua. Boro-boro kebaikan yang lain, air susu 2 tahun aja disedot sama kita, nggak bakalan impas-impas. Belum perhatiannya, belum nahan laparnya, belum nahan ausnya, belum nahan ngantuknya. Anak sakit, emaknya gak ikut sakit karena ikut tidak tidur nungguin anak. Tapi kalau emak sakit, anaknya suka kompromi sama adik-adiknya. Yuk giliran gantian tidur, aku bagian tidur, kamu bagian nungguin. Kalau emak gak pernah begitu. Siang gak bisa tidur, malam gak bisa tidur, nungguin anak sakit. Malam nungguin anak sakit merengek, siang ngurus kebutuhan anak yang sakit. Tapi itu emak ikhlas dan ridho. Coba kita, ini baru sekarang ini merasakan kalau emak udah gak ada, bapak udah gak ada, baru merasakan hebatnya itu orang tua, hebatnya bapak dan emak, dan banyaknya jasa emak dan bapak. Tapi ketika emak dan bapak masih hidup, bahkan merasa jadi beban. Ayo, bapak-bapak yang udah gak ada orang tua baru terasa sekarang. Tapi dulu dengan adanya orang tua, di hati merasa apa? Duh orang tua, duh orang tua, gitu kan? Kemalum orang tua, penyakit puriknya muncul, penyakit itunya, penyakit ininya muncul, merasa jadi beban. Apalagi punya istri kurang soleh, digosok bayi sama kita istri. Allahu Akbar. Begitu emak bapak udah nggak ada, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki hampa kalau tidak dicicipi orang tua. Hati-hati, hati-hati. Kata Rasul, rugi ma'afu Rasul, rugi hidungnya seseorang. Awas, kenapa kau dibahasakan hidung? Anpun te hidung di kitab Riyadhus Shalihin, rugi hidungnya seseorang. Nih, di antara tubuh ini yang paling mulia muka, wajah, dan di antara wajah ini yang paling duluan disebut dipandang hidung. Hidungnya pesek atau mancung kan gitu, hidung. Makanya itu yang terhormat yang paling duluan disebut, yaitu hidung.
Nggak ada. Panonya gimana? Matanya gimana? Kupingnya lebar atau kecil? Enggak. Padahal kuping pun bagian dari wajah, bagian dari kepala. Tapi yang disebut hidung, kenapa yang jadi tolak ukur orang mancung atau peseknya? Maka di kitab Riyadhus Shalihin, rugi ma'ampu rajulin, rugi hidungnya seseorang. Yang dimaksud hidung teh jiwa. Semacam keluarga, dalam keluarga itu ada 7, ada 5. Kan yang disebut mah keluarga Bapak Anu, nggak disebut keluarga Ibu Anu. Keluarga Bapak Anu mah anu. Padahal bukan bapaknya aja namanya keluarga, ada istrinya, ada anaknya, ada mantunya. Tapi yang disebut pertama siapa? Kepala keluarga. Apa maksudnya ruginya hidung seseorang? Di mana memiliki orang tua belum pas masuk surga. Artinya banyak menyia-nyiakan orang tua, banyak mentelantarkan orang tua. Tinggal ingatnya sekarang kalau orang tua tidak ada. Ayo balik ke kampung, orang tua tidak ada, perasaan hampa. Betul nggak? Tengok paling dia itu dulu emak di situ kalau baca Quran. Ibu lagi bapak biasanya sambil ngelinting-linting bako di situ. Tapi kacamatanya masih ada, itu punya emak. Kacamatanya bapak masih ada. Allahu Akbar, ya kaget. Itu kadang-kadang nyelekit ke hati. Kenapa? Sakit diri ini karena dulu belum bisa memuliakan siapa? Orang tua. Walaupun istri kita solehah, banyak berjuang untuk memuliakan orang tua. Apalagi kalau kita terpengaruhi sama istri. Ada istri mah beda, ada yang kayak istri. Kuli komintilin, perempuan itu diciptakan dari apa? Dari tulang lusuk yang bengkok. Allahu Akbar, ya. Awas, hati-hati. Ini, jadi ada berentetan. Hakul adam, hakul adam terhadap anak cucu manusia. Tapi di antara yang paling mulia anak cucu manusia, orang tua dan guru. Orang tua membesarkan fisik tubuh kita, guru mendewasakan jiwa kita, mengenalkan kita kepada Allah dari guru dari guru sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bapak-bapak, jarah kepada orang tua. Mudah-mudahan bapak kita, emak kita semuanya dapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan disayangi oleh Allah sebagaimana menyayangi orang tua kepada kita di saat kita kecil. Kan itu kan, Rabbik birli wali walidayya warhamhuma kama robayani. Kama tekapnya kap apa itu? Kap litasme. Kama seperti gitu kan? Seperti orang tua menyayangi kita. Ya Allah, tolong emak kita, bapak kita disayang oleh Engkau seperti menyayanginya orang tua dan bapak dan emak kepada saya di saat kecil. Allahu Akbar, ya kadi. Sampai dusta aja emak tuh dijalanin demi anak. Ma udah makan, udah kenyang, mak padahal dari pagi belum makan, dasar takut anak kelaparan. Allahu Akbar. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan emak kita, bapak kita semuanya dapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita doakan seluruh jamaah masjid yang sudah mendahului kita, para imam, para sesepuh, para pendiri agama di tiap-tiap tempat. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan menjadi aset dalam perjuangan hidupnya memperjuangkan agama.
Beliau semuanya diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang telah mengenalkan kita kepada Allah, mudah-mudahan ngalir pahalanya kepada guru-guru kita. Allahumma ja'al ma qara'nahu min ummil Qur'an ila arwahi wa ila arwahihim kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir. Bapak-bapak memohon kepada Allah dengan barokah umul kitab, semua jamaah mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah, diselamatkan dari wabah, diselamatkan dari musibah, dan selalu diberi kekuatan dan kesabaran. Kita semua ini lagi digunjang-ganjing, digunjang-ganjing ekonomi, digunjang-ganjing ketenangan jiwa, dan timbul was-was dan rasa khawatir. Tapi kembalilah kita semuanya bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, turunan kita, lingkungan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin membahas tentang mandi yang disunatkan, ya. Nah, ini apa? Bicara wudu, bicara haid, bicara nifas, bicara tayamum. Nah, terus sampai bicara masalah mandi. Mau apa ini? Wudu mempersiapkan kebersihan, mandi juga membersihkan supaya bersih. Kenapa? Karena kita ini mau menghadap yang maha bersih, mau menghadap yang maha suci. Inilah keistimewaan agama Islam, ya. Kita ini mau menyembah Allah, Allah yang maha suci, sekuat tenaga secara dohiriyah kita harus berbuat suci, bersih dari najis, bersih dari haid, bersih dari nifas, bersih dari najis di badan, di pakaian, di tempat, dan juga menutupi aurat. Jadi kemarin masalah mandi udah menunjukkan beres mandi, baru menuju syarat sahnya sholat. Kita mau wudu, bersih dari najis, bersih dari haid, terus tayamum kalau tidak ada air. Udah beres tayamum, belajar mandi, mandi yang wajib apa-apa, mandi yang sunat apa-apa. Kan kemarin disebut ada mandi hari Jumat, mandi Idul Fitri, mandi istisqa, mandi gerhana matahari, mandi gerhana bulan, mandi habis sembuh dari penyakit, mandi bila ada rasa ketakutan. Awas, di kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh ada. Saya kalau di kitab yang lain saya tidak menemukan. Kalau di situ menemukan sunat mandi kalau kita ada rasa kekhawatiran, gelisah, was-was, udah mandi, sekujur badan bersihkan. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Mandi udah sakit, sembuh. Makanya orang dulu mah nggak disebut sunat, nggak nyebut sunat, nggak nyebut syariat agama, disebutnya adat. Kalau udah sembuh nih, daun bembem, daun apa, daun cengkeh, daun apa lagi, baru direbus. Kalau sekarang mah mandi uap, di kampung-kampung itu tuh sebenarnya mah dari dulu ada. Begitu udah beres mendidih, lalu disiramkan ke badan, itu badan segar, nambah kesegaran, nambah fit. Ya Allah, ya kahit, ya orang tua dulu itu kalau bicara hadis, bicara dalil malangka, tapi
amalan orang tua dulu itu. Masya Allah, Masya Allah. Saya belum lama itu menemukan dalam kitab itu. Padahal dipakainya mah dari sejak kecil. Kalau habis sakit sama orang tua itu disuruh mandi pakai dandaunan. Kalau orang Sunda mah bahasanya teh ngaleuhang, kalau bahasa sini mah Bekasi ngalohan. Ternyata dalam kitab itu disunatkan mandi kalau udah sembuh dari mana? Dari penyakit. Mandi habis mandiin mayat. Sunat itu. Kita habis mandiin mayat. Begitu udah beres, cepat kita mandi. Kalau yang gotong mayat dianjurkan wudu. Udah beres gotong mayat, wudu sunatnya. Kalau udah ngemandiin mayat dianjurkan mandi. Ya, itu di kitab itu. Beres masalah mandi, baru menuju masalah apa? Masalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu kalau nggak salah ada 8. 1, bersih dari hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil ya harus wudu, hadas besar ya harus mandi. Itu junub. Terus bersih dari haid, bersih dari nifas, bersih dari najis. Nah, kenapa di situ disebut ada najis, ada haid? Memang haid itu darah kotor, darah najis. Tapi sebagian dari najis itu bukan hanya haid. Apa kotoran apa? Terus lagi menutupi aurat. Awas. Menutupi apa? Aurat. Awas. Jadi menutupi aurat itu syariat Islam yang mutlak dari Al-Quran. Syaratnya syarat sholat, bukan rukun. Kalau rukun mah udah di dalam sholat nih, udah di dalam lingkaran. Kalau syaratnya masih di luar lingkaran sholat, belum sholat. Sebelum sholatnya apa? Bersih dari najis, bersih dari hadas, bersih dari haid, nifas, bersih dari apa? Dari najis di tempat, di badan, di pakaian, dan nutupin aurat. Terus ngadep kiblat. Terus mengetahui masuknya waktu dan tahu fardunya sholat. Maaf, kalau orang yang rajin ibadah, rajin sholat tapi nggak pernah ngaji, tolong tanya. Dalam sholat ini mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ke kanan ke kiri, tanya, Bapak itu yang dikerjakan oleh Bapak semuanya wajib? Pasti jawabnya apa? Iya, wajib. Ini rangkaian sholat. Padahal bagi orang yang suka ngaji, di dalam rangkaian sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu ada yang wajib, ada yang sunat. Bahkan sunat pun ada 2, ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Sunat ab'ad bila lupa cukup sujud sahwi. Sunat hayat tidak perlu sujud sahwi. Kalau rukun nggak cukup dengan apa? Sujud apa? Rukun terbagi 3. Rukun af'ali, rukun qauli, rukun qalbi. Rukun af'ali pekerjaan, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, tumanina, sujud, duduk antara 2 sujud, itu rukun af'al. Ada rukun qauli, baca tahiyat, apa? Tahiyat akhir, dan baca sholawat, juga baca Fatihah. Kalau lupa tidak baca sholawat, kalau lupa tidak baca Fatihah, maka wajib diulang lagi, tambah rakaat. Tapi kalau ngangkat 2 tangan, itu jangan dipermasalahkan. Itu sunat hayat, bukan sunat abad, malah sunat hayat. Bila lupa nggak ngangkat 2 tangan, jangan diprotes, jangan dipermasalahkan. Dan itu mas sunat hayat. Tapi karena orang itu ngertinya dan taunya ngangkat 2 tangan, pada yang wajib mah bukan ngangkat 2 tangannya, tapi ngucap Allahu Akbarnya yang disebut takbiratul. Orang ada takbiratul ihram, diawasin.
Besok jangan dipakai imam lagi nih, takbiratul ihramnya nggak benar, ngangkat dua tangan. Loh, yang wajib tuh ngangkat dua tangannya atau ngucap Allahu Akbarnya? Ngangkat dua tangan itu sunat hayat, bukan sunat af'an. Kalau sunat hayat itu bila tidak ngangkat enggak usah sujud sahwi. Mana itu sunat af'an? Yaitu baca kunut. Itu kalau tidak baca kunut lupa maka harus sujud sahwi. Tahiyat awal lupa maka sujud sahwi. Nggak usah diulang karena tahiyat awal merupakan sunat tuh. Ini baru apa ini? Baru dibatasi, belum masuk lingkaran sholat, belum masuk di dalam sholat, masih membicarakan mau melaksanakan sholat. Syaratnya ada 8. Bersih dari haid, bersih dari nifas, bersih dari najis, nutupin aurat, ngadep kiblat, masuk waktu, kurang semenit aja batal sholatnya, kurang 2 menit batal. Tapi kalau lebih setengah jam, lebih sejam masih sah sholat. Contoh, masuk sholat jam 12 zuhur, ini sholat jam 1, ini sholat jam 2, sah. Coba ada waktu afdol, ada waktu jawaz, ya. Waktu afdol lebih utama, tepat waktu jawaz masih diperbolehkan. Tapi kalau kurang, jangan zaman, menit pun tidak boleh kalau kurang. Ini syaratnya biduhulil waqti, harus masuk apa? Waktu. Maaf nih kalau orang tua dulu nih, kalau sholat maghrib saking ya dulu mah nggak banyak kegiatan, nggak banyak godaan dulu mah. Kalau maghrib teh anak teh gak ada yang boleh keluyuran, disuruh dibuburak, diusir-usir, suruh ngaji. Emaknya sama bapaknya wirip, dari maghrib teh gak bangun-bangun, nanti bangun-bangun kalau udah beres bacaan. Cuman ada salahnya juga orang tua dulu karena jarang punya jam dinding, udah beres bacaan langsung ke sholat isya. Ada yang begitu orang dulu dong. Ada yang begitu, udah beres baca ini langsung ke sholat isya. Kadang-kadang kurang 5 menit, kurang 10 menit, ya. Itu orang tua dulu, saya pernah menyaksikan. Kenapa? Karena dulu nggak banyak godaan, nggak ada TV. Dulu yang punya TV paling lurah doang. Kalau sekarang sholat maghrib, assalamualaikum, langsung nonton apa? Indosiar. Habis sholat isya buru-buru nonton Andin. Udah macam-macam baik godaannya. Zaman dulu enggak langka itu gitu. Dulu kalau zaman tinju, zaman dulu kan rame itu, bodong-bodong datang ke rumah lurah nonton TV, ya. Ingat gitu zaman dulu. Makanya sekarang tuh makin banyak cobaan, makin banyak godaan yang merusak kita. Yang lebih merusak lagi ke anak-anak, Pak, hati-hati. Ada yang bertanya enggak? Monggo. Kalau ada yang bertanya, monggo, tapi jangan banyak-banyak. Kalau ada yang bertanya, cukup belum? Yuk kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala wal akhirin, Allahumma birril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana nazzilna minal qaumid dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.